Berjumpa kembali bersama saya Romo Samuel Anton Situmorang Ordo Karmel dalam renungan harian Katolik dari Paroki Tomang, Gereja Maria Bunda Karmel. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Injil yang hari ini kita dengarkan, walaupun singkat namun mengandung pesan Yesus yang sangat penting bagi hidup kita semua. Pesannya itu ditujukan kepada semua orang, siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Situasi dan kondisi hidup kita berbeda satu sama lain. Namun kita semua di hadapan Tuhan adalah semartabat. Marilah kita memahami pesan Yesus sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Sangat penting ucapan Yesus bahwa Allah menyembunyikan misteri kerajaan Allah kepada orang bijak dan pandai. Istilah kiasan bijak dan pandai yang dimaksudkan Yesus ialah orang-orang yang memang pandai dalam memikirkan dan mengatur sesuatu. Namun hanya demi kepentingan diri sendiri, ada orang yang ahli mengatur dan memiliki uang, namun hanya untuk keuntungan sendiri, kerap kali merugikan orang lain. Atau orang yang berusaha dengan luar biasa dan berhasil mendapat tempat kedudukan atau peranan di negara atau masyarakat yang tinggi dan penting, namun hanya disebut demi kepuasan diri, bukan demi kepentingan masyarakat. Tetapi di samping orang-orang yang disebut bijak dan pandai, yang dimaksud Yesus itu masih ada pula orang-orang yang memiliki kebijakan anak-anak, bukan kebijakan kekanak-kanakan. Mereka ini adalah orang-orang yang sederhana, rendah hati, dan sungguh beriman. Mereka ini adalah orang-orang yang tahu dan sadar akan keterbatasan, keadaan, dan kemampuan mereka. Namun mereka ini percaya akan belas kasih Tuhan. Doa yang diucapkan Yesus kepada Bapanya dalam Injil meyakinkan kita bahwa Allah Bapanya sangatlah berbelas kasih. Yesus sendiri adalah cermin Allah yang mengutusnya. Apabila kita pergi kepadanya dan memanjatkan doa kita kepadanya, Yesus menyertai kita menghadap kepada Allah Bapa yang Maha Kasih. Seperti kita dapat mudah berdoa kepada Bunda Maria, demikian pula gambaran Allah Bapa yang tampak dalam diri Yesus Kristus akan juga mempermudah doa kita kepada Allah Bapa kita. Injil hari ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita dalam menghadapi keadaan dan tantangan hidup kita sehari-hari dapat berdoa, mohon kekuatan serta pertolongan kepada Tuhan. Doa yang benar harus memenuhi syarat-syarat ini. Kita ini sebagai manusia, sadar atau tidak sadar, condong bersikap sombong, bahkan tak jarang sikap arogansi. Tak jarang orang menganggap diri lebih baik daripada orang lain. Dalam hidup rohani, tiada seorang pun sebagai manusia dapat memiliki hal atau wewenang apapun untuk selalu berhasil dalam doanya. Sebagai makhluk kita tidak berhak untuk menuntut kepada Allah. Tetapi apabila kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Allah sebagai Bapa kita melalui Yesus, maka bukan kita sendirilah yang hidup dan berdoa dalam kerajaan Allah yang telah didirikan oleh Kristus.
melainkan Yesuslah yang sebenarnya berada, bertindak, dan berbuat dalam diri kita demi kemuliaan Bapa. Karena itu syarat dasar yang harus kita penuhi adalah bahwa kita pertama-tama harus mengenal diri kita masing-masing lebih dahulu. Secara jujur, kita harus berani mengakui bahwa kita ini adalah orang berdosa. Hidup kita ini secara total tergantung dari rahmat dan kerahiman Allah. Dengan rela, kita ini di hadapan Tuhan harus mengakui kekecilan atau kerendahan kita sebagai manusia dan menghadapi serta mengakui kebesaran dan kemuliaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Dalam menghayati hidup rohani, hidup keagamaan, hidup batin, semuanya itu bagi kita ibaratnya seolah-olah kita sedang naik tangga. Makin tinggi kita naik tangga, makin besar resiko atau bahayanya kita akan jatuh. Hanya apabila kita mau dan rela untuk bersikap sederhana dan rendah hati, Yesus akan selalu mendampingi kita untuk tetap naik tangga menuju kesucian Kristiani sejati, yakni kesanggupan kita untuk menerima kasih Allah Bapa sepenuhnya kepada kita. Keselamatan yang harus kita miliki bukanlah suatu hasil jeripayah kita sendiri, melainkan semata-mata karya Allah Bapa dalam diri Yesus kepada kita. Jangan sampai kita terlalu percaya akan kekuatan dan kemampuan kita sendiri. Marilah kita datang kepada Yesus dengan rendah hati dan penuh kepercayaan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.